Siapa mau lawan aku main coklat? Hari ini aku pasti menang. Aku mau. Tapi kamu jangan curang ya, Benny. Iya, ayo. Sana yuk. Kita susun dulu ya. Oke. 4, 4. Kayaknya 7 ya. Hei, mau balapan egrang? Yang kalah cari biji congklak nanti sore ya. Ayo kita balapan, aku pasti menang. Lihat ini egrangku. Aduh, siapa sih ini yang egrangnya sampai bagus gini? Hati-hati, Ton. Ada yang mau ikutan main gabak sadar gak? Ayo sini. Kita bagi 2 tim yuk. Tapi yang kalah nanti malam nyanyi lagu daerah ya. Kakak. Nanti kalau kita udah gede, kita pasti dong Suci. Selagi kita mau belajar dan menjaga, mainan dan cerita kita ini tidak akan pernah hilang. Ayo Suci. Ayo nyanyi lagu daerah. Ayo. Katanya kita ini pewaris. Hah? Pewaris? Hah, lucu. Bahkan kita aja gak tahu cara main congklak yang benar itu kayak gimana. Budaya udah kayak lemari tua yang disimpan di pojok rumah. Dilap cuma pas mau dipamerin doang ke tamu. Dulu lapangan ini rame banget ya. Banyak anak-anak yang berlarian. Tawa mereka ricu di telinga. Tapi sekarang sepi. Kamu lagi ngapain sendiri di sini sih, Kak? Lagi cosplay jadi patung Liberty ya? Apa sih Riko? Aku tuh cuma mikir aja. Lomba budaya kita 2 minggu lagi. Tapi lihat deh, siapa coba yang mau ikut? Mereka pada sibuk dance statue-statue itu. Waduh, berat banget sih pikiran kamu, Sip. Tenang aja kali, Sip. Semua pasti bisa diajak. Yang penting semangatnya dulu. Betul sih itu. Pasti, Ton. Santai aja kali Sid. Budaya gak bakalan hilang, paling cuma berubah. Berubah kau bilang? Berubah atau hilang diam-diam? Udah, jangan tinggal gitu dong. Mending kita pikirin gimana biar lombanya rame. Kita bisa latihan tiap sore di sini, gimana? Setuju nggak? Setuju. Karena kita bisa ajak teman-teman yang lain. Lomba kan bukan cuma buat menang aja kan, tapi biar budaya kita hidup lagi. Bener kan? Benar, kita harus berjuang. Biar cerita budaya ini nggak hanya cerita lama. Dan kita harus buktiin kalau warisan itu bukan hanya sekedar pajangan. Bener gak? Benar. Oke, nanti malam kita ke rumah Pak Tamin yuk teman-teman. Boleh tuh. Boleh tuh. Buat belajar budaya lebih dalam lagi. Budaya adalah nyawa. Kadang terlupakan,
tapi bisa hidup lagi di tangan mereka yang peduli. Assalamualaikum. Malam, Pak, Mak. Pak, ini kopinya. Terima kasih, Mak. Om, itu tuh ada yang namu. Oh iya, Mak. Sebentar ya. Ya, Waalaikumsalam. Wah, anak-anak malam-malam begini pasti punya niat baik ya. Silahkan duduk anak-anak. Masuk. ayo, ayo. Waduh, ada apa nih malam-malam? Duduk, duduk. Kebagian gak duduknya? Iya, Kebagian, Mak. makasih sama Bapak. Iya. Ada apa nih? Jadi gini, Mak. Kami mau mendengar soal cerita lama tentang budaya kami. Soal enggrang, bakyak, congklak. Biar kami bisa melestarikan budaya ini. Anak zaman sekarang mau dengar cerita emak. Tumben banget. Iya mah, biar gak dikatain jago main aja. Zaman dulu, nenek tuh main congklak bukan sekedar main. Kami bermain sambil bernyanyi lagu daerah. Kami belajar berbagi dan sabar. Betul sekali yang diucapkan oleh Mak Darmi, anak-anak. Jadi permainan tradisional itu seperti doa karena di dalamnya mengandung makna dan pesan. Contohnya seperti bakyak. Bakyak melatih kita untuk selalu bekerja sama. Dan enggrang melatih kita untuk selalu seimbang dan melatih kita untuk selalu berani dalam menghadapi sesuatu. Dan congklak melatih kita untuk saling berbagi. Nah, jadi permainan tradisional itu pasti di dalamnya mengandung makna dan pesan. Paham? Paham. Wah, saya baru tahu, Pak. Setahu kami cuma bermain untuk menang doang. Jadi selama ini kita gak cuma kehilangan mainannya saja ya, Mak, Pak, tapi maknanya juga. Betul anak-anak. Anak zaman sekarang kan kebanyakan lebih main gadget. Jarang ngobrol bersama, jarang tertawa bersama. Dulu nenek itu kalau bermain sering melakukan berbagai aktivitas fisik juga. Seperti itu. Saya juga sebenarnya malu mak main kayak beginian. Takut dikatain kampungan. Lah, Tan, malah kita keren loh bisa melestarikan budaya ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gimana kalau nanti pas lomba, kita gabungin aja semuanya. Dari ceritanya, dari permainannya, bahkan dari tariannya. Jadi orang-orang tuh bisa lihat dari lomba yang kita tampilkan. Betul sekali, ide Nalila. Pak Tarmin percaya jika kalian semua mau berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh, warisan permainan tradisional ini pasti akan hidup lagi. Sebentar ya anak-anak, nenek ke belakang. Iya, Aduh, di mana ya? Ada. Perasaan disimpan di sini. Ini selendang punya emak, bisa dipakai buat latihan. Dijaga baik-baik ya. Selendang ini udah banyak lihat cerita emak dulu. Nanti biar selendang ini lihat cerita baru kalian. Ingat pesan emak ya anak-anak. Salah langkah itu biasa, yang penting kita maju dan bergerak. Yang ngeri itu jika kita diam, gak ada kemajuan. Terima kasih banyak ya, Mak. Kami janji kami akan menjaga dan merawatnya. Dan kami janji akan membuat cerita baru yang tidak akan pernah terlupakan. Bagus anak-anak. Semangat. Habis ini kalian mau langsung pulang atau bagaimana? Langsung pulang. Ya sudah. Nanti hati-hati di jalan ya. Ya, Mak. Yuk. Hati-hati di jalan ya. Pada malam itu,
Mereka sadar, warisan bukan benda mati. Ia menunggu untuk dihidupkan oleh mereka yang mau peduli dan mau merawatnya. Dadah. Dadah. Kita pulang duluan ya. Ya, dadah semuanya. Bagian pertama mau pakai congklak, bagian kedua soal anak udah lupa akar. Yang ketiga, gimana ya? Udah buntu banget nih kepala, gak bisa mikir. Gini aja teman-teman. Gimana yang ketiga kita bikin happy ending? Biar mereka langsung sadar dan langsung mau melestarikan budaya kita. Beres deh. Bisa banget sih. Atau babak ketiga kita gibahin bendera putih aja. Serah aja sekalian. Bisa gak sih Ton? Sekali aja serius. Kita tuh ngadain pertunjukan biar anak-anak tuh ngerti soal budaya. Bukan biar cepet selesai. Udah tenang, Sid. Semua pasti lagi capek. Kalau kita mau cerita soal budaya, kita cerita perjalanan kita sendiri. Mulai dari nggak tahu apa-apa, sampai sadar bahwa kita harus jaga warisan. Iya, benar tuh. Penonton juga harus lihat perjuangan kita. Bukan cuma hasilnya saja. Benar kan teman-teman? Bener. Maaf ya teman-teman. Aku cuma takut gagal. Takut diketawain. Takut nggak bisa. Tapi kalau kalian mau berjuang, aku ikut juga kok. Kita tuh gak butuh sempurna Ton. Yang penting kita bisa dan berani. Bener kan? Aku mau ikut kok. Kamu yakin? Yakin? Kamu yakin? Kamu berdua? Yakin? Selamat sore anak-anak. Bagus ya kalian, ini udah sore loh, tapi kalian masih di sini. Tapi ibu lihat muka-muka kalian kok kayak gini sih? Kayak yang habis perang gini, kenapa sih? Kami bingung, Bu. Mau gimana nulis bagian akhir cerita ini? Nih ya, ibu ingetin, seni itu bukan cuman soal kalian sempurna tampil atas panggung, tapi soal nyali untuk berbagi rasa. Nah, kalau kalian ingin tampil atas panggung itu, kalian itu jangan takut salah, karena kesalahan itu menuju awal dari sebuah perjalanan menuju kesuksesan. Nah, betul, budaya itu bukan soal tampil hebat, tapi soal kalian mau belajar dan menjiwai, maka panggung kalian nanti harus lahir dari hati, bukan dari ketakutan. Iya, bukan hasil yang utama. Tapi perjalanan kita ini juga penting ya, Bu. Jadi selama kita niat melestarikan budaya itu tidak akan hilang ya, Bu. Nah, betul, ketika kalian mau belajar, maka budaya itu akan terus ada di langkah kalian. Kadang, ide hampir mati di tangan orang yang kelelahan. Tapi cukup diberikan satu percikan semangat, maka cerita baru bisa lahir. Dan mereka memilih untuk melangkah ke arah yang lebih maju. Aduh, gimana ini? Rusak. Tommy, iya, Bang juga masak. Udahlah, kita nyerah aja. Sebelum tanggal 2 kita udah kalah. Bon, tenang dulu, Bu. Sabar. Mau gimana lagi sih? Klub PRT rusak.
Latihan berantakan. Kita cuma sekelompok anak-anak yang sok mau melestarikan budaya. Mikirlah. Kamu nyerah aja sih. Gimana? Mau lanjut? Semua berantakan. Son, Riko. Ini kan kata Mbak Darmi. Salah langkah itu biasa. Yang penting kita mau bergerak. Yang ngeriin itu kalau misalnya kita diam dan tidak bisa melanjutkan apa-apa. Kecewa boleh, salah boleh. Tapi kita harus tetap lanjut ya. Siapa lagi coba kalau misalnya bukan kita yang mau melestarikan budaya ini? Mau ya? Kita lanjutin lagi. Ayo kita coba sekali lagi. Aku juga. Oke teman-teman, gak apa-apa kita perbaiki properti, perbaiki gerakan, dan nanti di panggung kita perbaiki ceritanya yuk teman-teman. Ayo. Meskipun selendang ini robek, tapi semangat kita jangan tetap goyah ya teman-teman. Pak Amin, Madarmi. Saya cuma menenangkan pikiran saja. Kenapa? Takut diketawain lagi? Apa takut gagal lagi? Saya juga dulu begitu, Nak. Takut diketawain, malu dilihatin orang. Tapi mau sampai kapan kamu sembunyi di balik rasa takut ini, Nak? Saya cuma gak mau mempermalukan siapapun, apalagi teman-teman. Langkah salah itu biasa, Nak. Kamu terjatuh, itu hal wajar. Yang ngeri jika kita diam, menganggap semuanya sudah selesai sebelum memulai. Saya mau mencoba lagi, Mak. Bagus, Nak. Kamu harus coba berani dulu untuk malu terlebih dahulu sebelum kamu berbangga-bangga kemudian. Nah, Tony, besok pagi kumpulkan teman-temanmu ya. Latihan lagi untuk persiapan lomba nanti. Pak Tarmin dan Mana Darmin siap membantu kalian kok. Iya. Terima kasih, Pak. Mak, saya janji. Saya nggak mau cuma jadi penonton untuk di hidup saya sendiri. Semangat ya, Nak. Kadang kesadaran tumbuh lewat rasa sakit dan ketakutan. Dan mereka yang berani melangkah lagi akan menemukan bahwa warisan sejati tak hanya tersimpan dalam benda, akan tetapi tersimpan di dalam hati. Deg-degan banget nih. Aku nanti jatuh pas tampil. Tenang aja Riko, kita pasti bisa tampil aja sepenuh hati ya kan teman-teman? Ayo kita kasih mereka lihat bukan cuma gerakan, tapi kerja keras dan rasa cinta kita. Semuanya sudah siap? Bismillah ya. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia serta para juri yang saya hormati, hari ini kita akan menyaksikan lomba budaya lestarikan budaya kita dari anak-anak kita. Langsung saja kita saksikan dari geng Velocity. Ladies and gentlemen,
Kopi Surakarta, special from Sulawesi. Begini DJ, performance bar, Bakonik Star, Mantap Iska. Oke, tepuk tangan buat Regu tadi. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan Regu dari geng War War War. Tepuk tangan. Aduh ini mau juga abang yang rayu. Tecu-tecutan cuek baru malu. Aduh ini mau juga abang yang rayu. Tecu-tecutan cuek baru malu. Aduh ini mau juga abang yang rayu. Tecu-tecutan cuek baru malu. Aduh ini mau juga abang yang rayu. Yang gak buat minum. Pandai pertama dia langsung suka. Nona sampai tecu habis buang muka. Sama buku sendiri tiap kali sampai fly. Tapi kalau mimpinya Nona manis like Nona tecu setelah cuek. Aduh like Nona suka. Jangan buang muka. Jangan setelah cuek nanti malu di Nona. Jangan bilang saja. Jangan pura-pura. Aku seterima Nona bicara. Tecu-tecu jangan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Tecu-tecu jangan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Tecu-tecu jangan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Tecu-tecu jangan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Oke, yang terakhir kita panggilkan Regu Warisan Budaya.
Budaya ini bukan cuma masa lalu, ia tumbuh di dalam kita bersama kenangan nenek dan kakek, cerita mereka dan doa-doa mereka. Selendang ini boleh rusak parah, tapi hati kita harus tetap teguh. Selama kita mau maju melangkah, warisan ini tidak akan pernah punah. Selama kita mau belajar lagi, semua masalah pasti bisa kita hadapi. Selama kita mau melawan lupa, cerita, permainan, dan budaya tidak akan pernah sirna. Selama mau saling jaga, budaya kita akan tetap terjaga. Halo anak-anak. Kami sebagai guru dan kepala sekolah bangga melihat kalian tumbuh menjadi generasi yang mampu melestarikan budaya kalian sendiri. Teruskan semangat kalian, bukan hanya di atas panggung ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Baik, Pak. Kalian sudah belajar bahwa panggung itu bukan hanya untuk tampil, tapi untuk menyuarakan cinta dan kepedulian kalian. Nah, jadi anak-anak berani malu itu awal untuk tumbuh. Ya, Bu. Terima kasih. Perlombaan lomba budaya kita dimenangkan oleh grup Warisan Budaya. Maju. Oke, tepuk tangan semuanya. Warisan ini tak akan mati selama kita mau mengenangnya, selama kita mau melangkah dan menjaga, karena mereka adalah kita dan kita adalah mereka.